We need to review the Q3 Di tengah budget rapat allocation. miliaran yang menentukan masa depan I agree. perusahaan, The projections seorang seem CEO slightly muda yang off selalu based on the terlihat latest sempurna market tiba-tiba data. kehilangan kendali Effective saat para immediately, investor we are berbicara dalam dissolving the bahasa yang entire tidak ia marketing kuasai, department. hingga We seorang believe sopir this yang is the selama best ini path dianggap forward biasa for the saja company's masuk, growth. mengambil alih situasi, dan berbicara fasih dalam 3 bahasa sekaligus, membuat seluruh ruangan terdiam dan menatapnya dengan tak percaya. Tapi siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa ia memilih berada di balik kemudi, bukan di kursi kekuasaan? Pagi itu dimulai seperti biasanya, tetapi Nadia sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya cepat saat memasuki gedung kantor. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai marmer, mencerminkan ritme hidupnya yang selalu teratur dan tanpa kompromi. Sebagai seorang CEO muda, Nadia dikenal tegas, cerdas, dan hampir tidak pernah terlihat gugup. Semua keputusan diambil dengan perhitungan matang. Namun hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah rapat besar dengan investor internasional yang akan menentukan masa depan perusahaannya. Semua sudah siap? Tanya Nadia singkat saat memasuki ruang rapat. Asisten mengangguk cepat. Sudah, Bu. Investor sudah datang sejak tadi. Nadia menarik napas pelan, lalu masuk. Ruangan itu dipenuhi aura serius. Beberapa pria dan wanita asing duduk rapi dengan ekspresi profesional. Berkas dan laptop terbuka di depan mereka. Semua tampak siap, bahkan terlalu siap. Nadia berdiri di ujung meja, memulai presentasi dengan percaya diri. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini saya akan menjelaskan rencana pengembangan perusahaan kami ke depan. Awalnya berjalan lancar. Slide demi slide ditampilkan, angka-angka dipaparkan dengan jelas, dan Nadia berbicara dengan ritme yang terkontrol. Namun situasi mulai berubah. Salah satu investor mengangkat tangan, lalu berbicara dengan cepat menggunakan bahasa asing. Nadia sempat menangkap beberapa kata, tetapi tidak cukup untuk memahami maksud keseluruhan. Ia tersenyum tipis. Maaf, bisa diulang dalam bahasa Inggris. Investor itu mengangguk, tetapi saat berbicara kembali, ia mencampur bahasa Inggris dengan bahasa lain. Investor lain ikut menimpali, bahkan ada yang berbicara menggunakan bahasa berbeda. Percakapan menjadi tumpang tindih. Nadia tetap mencoba mengikuti, tetapi semakin lama, ia semakin tertinggal. Kata-kata yang ia pahami tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang terus datang. Tangannya mulai terasa dingin. Ia tidak terbiasa berada dalam posisi seperti ini. Ruangan itu perlahan berubah menjadi tekanan yang tidak terlihat. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban. Ia membuka mulut, mencoba menjawab dengan informasi yang ia tangkap. Namun respon investor tidak menunjukkan kepuasan. Salah satu dari mereka saling berpandangan, lalu berbicara lagi dengan nada yang lebih cepat. Kali ini, Nadia benar-benar kehilangan arah. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa hampir kehilangan kendali. Di luar ruangan, Ilham baru saja selesai mengambil pesanan kopi. Ia berjalan santai menuju area tunggu, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara dari dalam ruang rapat. Nada percakapan terdengar tidak biasa. Ia melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, Ilham bisa melihat situasi di dalam. Nadia berdiri dengan ekspresi yang masih tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Kebingungan. Ilham menghela napas pelan. Ia tahu kondisi itu tidak baik. Tanpa banyak berpikir, ia mengetuk pintu pelan lalu masuk. Semua orang sempat menoleh sekilas, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Bagi mereka, Ilham hanya sopir yang membawa kopi. Ia berjalan mendekat, meletakkan nampan di meja dengan rapi. Silakan, kopinya, ucapnya sopan. Nadia hampir tidak menoleh. Fokusnya masih mencoba memahami situasi yang semakin sulit. Namun saat salah satu investor kembali berbicara dengan nada mendesak, Ilham tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Maaf, boleh saya membantu menjelaskan?" Nadia langsung menoleh. Alisnya berkerut. "Ilham." Belum sempat ia melanjutkan, Ilham sudah beralih ke arah investor. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan bahasa yang sama, lancar, jelas, dan tanpa ragu. Satu investor terlihat terkejut. Investor lain mulai memperhatikan. Ilham melanjutkan, kali ini berpindah ke bahasa lain untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Intonasinya tepat, pilihan katanya profesional, dan cara menyampaikannya membuat diskusi menjadi terarah. Ruangan itu mendadak berubah.
Tidak ada lagi suara yang saling tumpang tindih. Tidak ada lagi kebingungan. Semua berjalan teratur. Nadia berdiri diam. Ia memperhatikan Ilham dengan tatapan tidak percaya. Pria yang setiap hari mengantarnya ke kantor, yang sering diam sepanjang perjalanan, yang bahkan jarang ikut campur dalam urusan kantor, kini berdiri di tengah ruangan, memimpin percakapan yang bahkan sulit ia kendalikan sendiri. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi jauh lebih tenang. Para investor mulai mengangguk, bahkan tersenyum. Salah satu dari mereka menutup laptopnya dan berkata sesuatu dengan nada puas. Ilham menerjemahkan dengan singkat. Mereka tertarik untuk melanjutkan pembahasan kerjasama. Bu. Nadia masih belum bergerak. Ia hanya menatap Ilham, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ilham lalu sedikit menunduk. Silakan dilanjutkan, Bu. Nada suaranya kembali sederhana, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun semua orang di ruangan itu tahu, barusan mereka menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Rapat dilanjutkan. Kali ini, Nadia kembali memegang kendali. Dengan bantuan Ilham, ia mampu menjelaskan rencana perusahaan dengan lebih jelas. Diskusi berjalan lancar hingga akhirnya mencapai kesepakatan awal. Setelah rapat selesai, para investor satu persatu keluar dengan ekspresi puas. Beberapa dari mereka bahkan sempat menyalami Ilham. Nadia masih berdiri di tempatnya. Saat ruangan mulai sepi, ia akhirnya berkata, "Kamu, sebenarnya siapa?" Ilham terdiam sejenak, lalu menjawab ringan, "Saya sopir ibu." Nadia menatapnya tajam. Jawaban itu tidak masuk akal. Namun Ilham hanya tersenyum kecil, lalu mengambil nampan kopi yang sudah kosong. "Kalau tidak ada lagi, saya permisi." Ia berjalan keluar dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tenang. Sederhana. Tanpa penjelasan. Pintu tertutup pelan. Nadia masih berdiri di tempatnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal penting. Selama ini, ada seseorang yang sangat dekat dengannya, namun ia tidak pernah benar-benar melihat siapa orang itu sebenarnya. Sejak rapat itu, suasana kantor tidak lagi sama. Nama Ilham tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di hampir setiap sudut ruangan. Orang-orang yang dulu bahkan tidak terlalu memperhatikannya, kini mulai menunjukkan sikap berbeda. Beberapa terlihat kagum, sebagian lain penasaran, dan tidak sedikit yang merasa canggung. Di area pantry, dua staf terlihat berbisik. Serius dia bisa 3 bahasa? Bukan cuma bisa, tapi lancar banget. Kayak orang luar negeri. Percakapan seperti itu terus berulang, meskipun tidak pernah diucapkan langsung di depan Ilham. Sementara itu, Ilham sendiri tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia datang tepat waktu, membuka pintu mobil untuk Nadia, dan menjalankan tugasnya tanpa perubahan sikap sedikitpun. Tidak ada kesan ia menikmati perhatian itu. Justru sebaliknya, ia terlihat berusaha tetap berada di posisi lamanya. Pagi itu, Nadia duduk di kursi belakang mobil dengan pikiran yang belum tenang sejak rapat kemarin. Ia menatap ke arah kaca depan, memperhatikan sosok Ilham yang fokus menyetir. "Diam. Terlalu diam. Kamu tidak mau menjelaskan sesuatu?" tanya Nadia akhirnya. Ilham tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap jalan. "Menjelaskan apa, Bu?" Nadia menghela napas pelan. "Jangan pura-pura tidak tahu. Soal kemarin." Ilham terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat. "Hanya kebetulan saja, Bu." Nadia langsung mengernyit. "Kebetulan." Jawaban itu terasa terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu besar. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba menahan rasa kesal. "Kamu tahu itu tidak masuk akal, kan?" Ilham tersenyum tipis, tetapi tidak menanggapi lebih jauh. Sikap itu justru membuat Nadia semakin penasaran. Hari-hari berikutnya dipenuhi perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Nadia mulai lebih sering memperhatikan Ilham. Bukan hanya saat bekerja, tetapi juga dalam hal-hal sederhana. Cara ia berbicara, cara ia merespons orang lain, bahkan cara ia mengamati situasi. Semakin diperhatikan, semakin terasa janggal. Ilham tidak pernah bertindak berlebihan, tetapi selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar selalu tepat. Suatu siang, Nadia sengaja mengujinya. Ia keluar dari ruang kerja dengan membawa beberapa dokumen,
lalu berkata santai, "Ilham, kalau kamu disuruh presentasi seperti kemarin, kamu bisa?" Ilham yang sedang berdiri langsung menoleh. "Tidak lebih baik dari ibu," jawabnya tenang. Jawaban itu cepat, tanpa ragu, dan terasa seperti sudah dipikirkan. Nadia menatapnya beberapa detik. "Kamu selalu punya jawabannya." Ilham hanya tersenyum kecil. Di sisi lain, suasana kantor semakin berubah menjadi sedikit lucu. Beberapa staf yang dulu santai kini menjadi terlalu berhati-hati saat berbicara dengan Ilham. "Mas Ilham, ini kopi favoritnya ya?" tanya salah satu staf dengan nada gugup. "Iya, terima kasih," jawab Ilham seperti biasa. Setelah Ilham pergi, staf itu langsung berbisik ke temannya. "Aku takut salah ngomong tadi." Momen seperti itu sering terjadi. Nadia yang melihat dari kejauhan hanya menggelengkan kepala. Namun di balik semua itu, ia mulai merasa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa penasaran. Ada rasa nyaman yang muncul saat Ilham berada di dekatnya. Suatu sore, saat pekerjaan mulai berkurang, Nadia memanggil Ilham ke ruangannya. "Kamu duduk," katanya singkat. Ilham terlihat sedikit ragu, tetapi tetap menurut. Ini pertama kalinya ia duduk di dalam ruang kerja Nadia, bukan sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang diajak bicara. Nadia menatapnya langsung. "Kamu belajar bahasa dari mana?" Ilham berpikir sejenak, lalu menjawab, "Dari tempat yang berbeda, Bu." "Tempat apa?" Ilham tidak langsung menjawab. "Dari kehidupan," katanya akhirnya. Jawaban itu kembali membuat Nadia tidak puas. Namun kali ini, ia tidak memaksa. Ia justru mengalihkan topik. "Oke, kalau begitu, ajari saya." Ilham sedikit terkejut. "Mengajari?" "Ya, saya tidak mau kejadian kemarin terulang." Ilham menahan senyum. "Baik, Bu." Pelajaran pertama dimulai dengan sederhana. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Nadia mencoba mengucapkan satu kalimat pendek, tetapi malah salah arti. "Apa tadi artinya?" tanya Nadia. Ilham menahan tawa. "Tadi ibu bilang, saya ingin makan 2 kali." Nadia langsung memijat kening. "Saya kira itu, terima kasih." Ilham akhirnya tertawa pelan. "Itu jauh berbeda, Bu." Nadia menatap tajam, tetapi tidak bisa menahan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa ringan. Hari-hari berikutnya diisi dengan momen seperti itu. Belajar bahasa, bercanda singkat, dan percakapan yang tidak lagi sekaku dulu. Namun, di balik perubahan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Ilham. Suatu malam, ia sedang duduk di dalam mobil, menunggu Nadia selesai bekerja. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ilham membuka layar, lalu langsung terdiam. Isi pesan itu singkat, tetapi cukup untuk mengubah ekspresinya. Nama yang muncul di sana bukan nama biasa. Itu adalah nama yang sudah lama ia hindari. Napas Ilham berubah berat. Ia menatap layar ponsel beberapa detik, lalu mematikan layar tanpa membalas. Pikirannya langsung kembali ke masa lalu. Hal-hal yang selama ini ia coba lupakan, perlahan muncul kembali. Di sisi lain, Nadia keluar dari gedung dengan wajah lelah. Ia membuka pintu mobil dan duduk seperti biasa. "Kita pulang," katanya singkat. Ilham mengangguk. Mobil melaju perlahan meninggalkan area kantor. Sepanjang perjalanan, suasana terasa berbeda. Nadia yang biasanya mulai berbicara, kali ini ikut diam. Ia melirik ke arah kaca depan. Ada sesuatu yang berubah dari Ilham. "Kamu kenapa?" tanya Nadia akhirnya. Ilham tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu." Jawaban itu terdengar sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Nadia tidak mempercayainya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ilham masih duduk di dalam mobil, mesin sudah dimatikan, tetapi ia belum juga turun. Lampu parkiran memantulkan bayangan samar di kaca depan. Tangannya menggenggam ponsel yang sejak tadi tidak ia sentuh lagi. Nama dalam pesan itu terus terlintas di pikirannya. Bukan sekadar kenalan lama. Bukan juga masalah kecil yang bisa diabaikan. Itu adalah bagian dari masa lalu yang pernah menghancurkan hidupnya. Ilham memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas ingatan itu muncul. Wajah ayahnya. Suasana rumah yang dulu hangat.
Lalu kehancuran yang datang begitu cepat karena satu keputusan yang salah, dan satu pengkhianatan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Di sisi lain gedung, Nadia masih berada di ruang kerjanya. Lampu masih menyala, menandakan ia belum berniat pulang dalam waktu dekat. Di atas mejanya, berkas-berkas kerja sama dengan investor berserakan rapi. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Ia teringat Ilham. Perubahan sikap pria itu sejak kemarin terlalu jelas untuk diabaikan. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, gumamnya pelan. Nadia bukan orang yang mudah percaya, tetapi juga bukan orang yang mengabaikan instingnya. Dan saat ini, instingnya mengatakan bahwa ada masalah besar yang sedang terjadi. Ia meraih ponselnya, hampir saja mengirim pesan, tetapi urung. "Apa urusanku?" katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan itu tidak hilang. Beberapa saat kemudian, Nadia akhirnya keluar dari ruangannya. Langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat tiba di parkiran, ia melihat Ilham berdiri di dekat mobil. Sendiri. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nadia mendekat. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Ilham sedikit terkejut, lalu segera menegakkan tubuh. "Menunggu ibu?" jawabnya singkat. Nadia memperhatikan wajahnya lebih lama. "Kamu tidak terlihat baik." Ilham tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja." Jawaban itu terdengar ringan, tetapi tidak meyakinkan. Nadia menghela napas. "Kalau ada masalah, kamu bisa bilang. Tidak perlu sok kuat." Ilham terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa berat baginya. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata, "Terima kasih, Bu." Hanya itu. Tidak ada penjelasan tambahan. Nadia sedikit kesal, tetapi ia memilih masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Tidak ada latihan bahasa yang sering membuat Nadia kesal sekaligus tertawa. Hanya suara mesin mobil dan lampu jalan yang bergantian lewat. Nadia sesekali melirik ke depan. Ilham terlihat fokus menyetir, tetapi ekspresinya lebih dingin dari biasanya. Ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Dan Nadia tidak menyukainya. Keesokan harinya, Ilham tidak datang. Awalnya Nadia tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira Ilham hanya terlambat. Namun waktu terus berjalan. Mobil belum siap. Tidak ada kabar. Nadia mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menghubungi Ilham. Tidak ada jawaban. Sekali lagi. Tetap sama. Perasaan aneh mulai muncul. Dia tidak mungkin seperti ini, pikirnya. Sepanjang hari, fokus Nadia berantakan. Pekerjaan yang biasanya ia selesaikan dengan cepat terasa lebih berat. Setiap kali pintu terbuka, ia berharap Ilham muncul. Namun harapan itu tidak terjadi. Hingga sore hari, salah satu staf mendekat. "Bu, sopir cadangan sudah siap di bawah." Nadia langsung menatap tajam. "Ilham mana?" Staf itu terlihat ragu. "Belum ada kabar, Bu." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan sekadar kesal. Bukan hanya kecewa. Ada rasa kehilangan yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Malam itu, Nadia pulang dengan sopir pengganti. Perjalanan terasa berbeda. Tidak ada keheningan yang nyaman. Tidak ada percakapan singkat yang sering membuatnya lupa waktu. Semua terasa asing. Sesampainya di rumah, Nadia langsung masuk tanpa banyak bicara. Ia meletakkan tasnya dengan sedikit keras, lalu duduk di sofa. Ponselnya masih di tangan. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba menghubungi Ilham lagi. Tetap tidak aktif. Nadia menatap layar ponsel lebih lama. "Kenapa kamu pergi begitu saja?" ucapnya pelan. Ia tidak terbiasa ditinggalkan tanpa penjelasan. Apalagi oleh seseorang yang mulai ia anggap penting. Hari-hari berikutnya berjalan lebih berat. Ilham tetap tidak muncul. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Seolah ia menghilang begitu saja. Di kantor, suasana kembali berubah. Namun kali ini bukan karena kekaguman, melainkan karena kebingungan. "Mas Ilham kenapa?" "Ya, tidak tahu. Tiba-tiba hilang." Nadia mendengar semua itu, tetapi memilih diam. Ia mencoba bersikap seperti biasa. Tetap bekerja. Tetap fokus. Tetapi jauh di dalam dirinya,
Ada ruang kosong yang tidak bisa ia abaikan. Suatu sore, Nadia berdiri di jendela ruang kerjanya. Matanya menatap ke arah parkiran. Tempat yang biasa ditempati mobilnya. Tempat di mana Ilham sering menunggu dengan sabar. Sekarang, tempat itu terasa berbeda. Kosong. Nadia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu dalam hati. Ia merindukan Ilham. Bukan hanya karena kemampuannya. Bukan hanya karena bantuannya. Tetapi karena kehadirannya. Dan itu adalah hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Namun di saat yang sama, sebuah kabar baru datang. Asistennya masuk dengan wajah serius. Bu, investor utama kita meminta pertemuan mendadak. Nadia langsung menoleh. Ada apa? Sepertinya ada perubahan dalam kesepakatan. Nadia terdiam sejenak. Masalah belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Dan di tengah semua itu, orang yang paling ia butuhkan justru tidak ada di sisinya. Permintaan pertemuan mendadak dari investor utama membuat suasana kantor kembali tegang. Nadia duduk di kursinya, membaca ulang dokumen kerjasama yang sebelumnya sudah disepakati. Beberapa poin terlihat berubah. Nilainya masih besar, tetapi arah kontrol mulai bergeser. Ia menutup berkas itu perlahan. Ada yang tidak beres, ucapnya pelan. Biasanya, dalam situasi seperti ini, Nadia akan langsung memanggil Ilham untuk berdiskusi singkat. Bukan sebagai sopir, tetapi sebagai seseorang yang selalu memberi sudut pandang berbeda. Namun sekarang, kursi di depan mejanya kosong. Dan itu terasa mengganggu. Nadia mengusap pelipisnya, lalu berdiri. Siapkan semua data lama tentang investor ini, perintahnya pada asisten. Baik, Bu. Nadia tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Ia harus memastikan semua informasi benar sebelum melangkah. Beberapa jam kemudian, tumpukan dokumen sudah berada di mejanya. Ia mulai membaca satu persatu. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Semua terlihat profesional. Namun semakin dalam ia mencari, semakin banyak kejanggalan kecil yang muncul. Perubahan struktur kerjasama. Klausul tambahan yang sebelumnya tidak dibahas. Dan satu nama yang terus muncul dalam berbagai dokumen. Nadia berhenti membaca. Nama itu terasa familiar. Ia mencoba mengingat, tetapi tidak langsung menemukan jawabannya. Hingga tiba-tiba, ingatan lain muncul. Bukan tentang investor, melainkan tentang Ilham. Beberapa hari lalu, saat Ilham membaca daftar investor, ekspresinya berubah. Tatapannya tegang. Seperti melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Nadia langsung mengambil dokumen itu kembali dan mencari nama yang sama. Denyut nadinya meningkat. Apa hubungannya dengan Ilham? Gumamnya. Rasa penasaran yang selama ini ia tahan akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Nadia mengambil keputusan. Ia harus mencari tahu sendiri. Sore itu, ia meninggalkan kantor lebih cepat dari biasanya. Bukan untuk pulang, tetapi menuju tempat lain. Alamat yang ia tuju adalah data lama milik Ilham yang ia dapatkan dari bagian administrasi. Tidak banyak informasi yang tersedia, tetapi cukup untuk menjadi awal. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Pikiran Nadia dipenuhi berbagai kemungkinan. Saat tiba di lokasi, ia melihat sebuah rumah sederhana. Tidak besar, tetapi terawat dengan baik. Nadia turun dari mobil, lalu berjalan mendekat. Ia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya berdiri di sana. "Ya?" tanyanya. "Maaf, saya mencari Ilham." Pria itu menatap Nadia sejenak, lalu menggeleng pelan. "Ilham sudah lama tidak tinggal di sini." Nadia sedikit terkejut. "Sudah lama?" Pria itu mengangguk. "Dia pindah setelah ayahnya meninggal." Nadia terdiam. "Ayahnya?" ulangnya pelan. Pria itu terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, "Dulu ayahnya diplomat. Ilham sering pindah-pindah negara. Anak pintar, sopan." Nadia merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Potongan-potongan cerita mulai tersusun. Diplomat. Bahasa asing. Sikap tenang. Semuanya mulai masuk akal. "Kenapa dia berhenti?" tanya Nadia lagi. Pria itu menghela napas. "Ada masalah besar. Saya tidak tahu detailnya, tapi katanya ada pengkhianatan dalam bisnis. Keluarganya jatuh." Nadia menahan napas. Informasi itu terasa berat. Sejak itu, Ilham berubah. Jadi lebih tertutup.
Nadia mengangguk pelan. Terima kasih, ucapnya sebelum pergi. Dalam perjalanan kembali, Nadia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua yang ia dengar terus berputar di kepalanya. Ilham bukan sekadar sopir. Ia pernah berada di dunia yang sama dengannya. Bahkan mungkin lebih tinggi. Dan sekarang, semuanya terasa berbeda. Namun satu hal masih mengganjal. Kenapa Ilham memilih bekerja padanya? Pertanyaan itu terus menghantui. Malam itu, Nadia tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah tempat yang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Sebuah kampus. Tempat di mana dulu ia pernah belajar. Langkahnya pelan saat memasuki area itu. Banyak yang sudah berubah, tetapi suasananya masih terasa sama. Nadia berjalan tanpa tujuan jelas. Hingga akhirnya ia berhenti di sebuah bangku taman. Tempat yang terasa familiar. Ia duduk. Dan tanpa sadar, sebuah kenangan lama muncul. Dulu, saat masih mahasiswa, ia pernah duduk di tempat itu. Lelah, hampir menyerah karena tekanan hidup. Saat itu, ada seseorang yang duduk tidak jauh darinya. Wajahnya tidak terlalu ia ingat. Namun ia ingat satu hal. Ia pernah berkata sesuatu. Kamu pasti bisa. Jangan berhenti sekarang. Kalimat sederhana. Namun cukup untuk membuatnya bangkit. Nadia menatap kosong ke depan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan-jangan, gumamnya. Semua mulai terasa terhubung. Ilham. Bahasa asing. Masa lalu. Dan pertemuan yang ia kira kebetulan. Ternyata tidak sesederhana itu. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih. Tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seseorang yang selama ini ada di dekatnya. Ternyata sudah mengenalnya jauh lebih lama. Dan ia tidak pernah menyadarinya. Nadia mengusap air matanya cepat. Ia berdiri. Satu hal menjadi jelas sekarang. Ilham tidak datang secara kebetulan. Ia memilih datang. Dan mungkin, ia juga memilih pergi. Namun kali ini, Nadia tidak ingin hanya diam. Ia tidak ingin kehilangan jawaban lagi. Ia menatap ke arah langit malam. Aku akan menemukanmu, Ilham. Ucapnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai seseorang yang ingin memperjuangkan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Nadia berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap ke arah kota yang mulai sibuk. Namun pikirannya tidak berada di sana. Fokusnya tertuju pada satu hal, rapat besar hari ini. Investor utama yang sebelumnya terlihat antusias, kini menunjukkan perubahan sikap yang mencurigakan. Beberapa klausul baru yang diajukan terasa tidak masuk akal. Jika disetujui, perusahaan Nadia bisa kehilangan kendali dalam waktu singkat. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Semua tim sudah siap? Tanya Nadia tanpa menoleh. Sudah, Bu. Jawab asistennya. Nadia mengangguk pelan. Wajahnya kembali tegas, seperti biasa. Tidak ada lagi keraguan yang terlihat. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu kekosongan yang belum terisi. Hari ini terasa berat, karena Ilham tidak ada. Rapat dimulai tepat waktu. Para investor duduk dengan ekspresi serius. Kali ini, suasana jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada pembicaraan ringan. Semua langsung masuk ke inti. Salah satu investor membuka pembicaraan dengan nada formal. Ia menjelaskan perubahan dalam perjanjian dengan cepat, diselingi istilah teknis dan bahasa asing yang kembali bercampur. Nadia mendengarkan dengan seksama. Kali ini, ia lebih siap. Namun tetap saja, ada bagian yang terasa janggal. Maaf, potong Nadia dengan tegas. Beberapa poin ini tidak pernah kita bahas sebelumnya. Investor itu tersenyum tipis. Ini hanya penyesuaian kecil. Nadia langsung menggeleng. Penyesuaian kecil tidak akan mengubah struktur kepemilikan. Ruangan mulai terasa panas. Diskusi berubah menjadi perdebatan. Investor mulai menekan, mencoba meyakinkan bahwa perubahan itu adalah hal yang wajar. Namun Nadia tidak mundur. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun tanpa bukti kuat, posisinya mulai terdesak. Beberapa investor mulai berbicara satu sama lain menggunakan bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Situasi mulai mirip seperti rapat pertama. Namun kali ini, Nadia tidak panik. Ia hanya diam, mengamati, mencari celah. Hingga tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka.
Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Seorang pria berdiri di sana. Ilham. Namun kali ini, ia tidak mengenakan pakaian sopir. Ia mengenakan setelan rapi. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya jauh lebih tegas dari biasanya. Nadia terdiam. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ilham melangkah masuk dengan percaya diri. Maaf mengganggu, ucapnya dengan suara tenang. Salah satu investor langsung terlihat tidak nyaman. Kamu siapa? Ilham tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Seseorang yang tahu apa yang sedang terjadi di sini. Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih kuat. Nadia menatapnya tanpa berkedip. Ini bukan Ilham yang ia kenal sehari-hari. Ini adalah sisi lain yang selama ini disembunyikan. Ilham membuka map tersebut dan mulai berbicara. Ia menjelaskan satu persatu kejanggalan dalam perjanjian. Bahasa yang ia gunakan jelas, terstruktur, dan sulit dibantah. Ia juga berganti bahasa saat berbicara dengan investor tertentu, membuat mereka tidak bisa menghindar. Beberapa investor mulai gelisah. Salah satu dari mereka mencoba memotong. Itu tidak relevan. Ilham langsung menatapnya tajam. Justru sangat relevan. Karena ini bukan kerjasama, ini manipulasi. Ruangan mendadak hening. Nadia bisa merasakan perubahan suasana secara langsung. Semua yang sebelumnya samar, kini menjadi jelas. Ilham tidak hanya membantu. Ia mengambil alih kendali. Ia menunjukkan bukti bahwa investor tersebut mencoba mengambil keuntungan sepihak melalui klausul tersembunyi. Bahkan ada indikasi bahwa mereka sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan perusahaan Nadia. Satu persatu fakta terbuka. Tidak ada yang bisa menyangkal. Beberapa investor lain mulai saling berpandangan, lalu perlahan menarik diri dari posisi sebelumnya. Situasi berbalik. Dalam waktu singkat, tekanan yang tadi mengarah ke Nadia kini berpindah ke pihak investor. Akhirnya, salah satu dari mereka berdiri. Kami akan mempertimbangkan ulang kerjasama ini. Nada suaranya tidak lagi percaya diri. Rapat berakhir tanpa kesepakatan. Namun kali ini, Nadia tidak merasa kalah. Sebaliknya, ia tahu perusahaannya baru saja diselamatkan. Setelah semua orang keluar, ruangan menjadi sunyi. Hanya tersisa Nadia dan Ilham. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Nadia berdiri di tempatnya, masih mencoba memahami semuanya. Ilham menutup map, lalu menatap Nadia. Maaf, saya datang terlambat. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat. Nadia akhirnya berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Kamu pikir itu cukup? Tanyanya. Nada suaranya tidak marah, tetapi jelas menyimpan banyak emosi. Ilham terdiam. Ia tahu itu tidak cukup. Saya tidak punya alasan yang bisa membenarkan. Jawabnya jujur. Nadia menatapnya dalam. Kamu pergi tanpa kabar. Kamu tahu itu seperti apa rasanya? Ilham mengangguk pelan. Tahu. Lalu kenapa? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Ilham menarik napas panjang. Saya tidak ingin ibu terlibat. Nadia langsung mengernyit. Terlibat apa? Ilham menatapnya lebih serius. Masa lalu saya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. Ia menjelaskan semuanya. Tentang keluarganya. Tentang pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Dan tentang investor yang baru saja mereka hadapi. Orang yang memiliki hubungan dengan kejadian itu. Nadia mendengarkan tanpa memotong. Setiap kata terasa berat. Namun juga membuat semuanya menjadi jelas. Jadi kamu pergi? Untuk melindungi saya? Tanya Nadia pelan. Ilham mengangguk. Saya tidak ingin ibu berada dalam risiko karena saya. Nadia terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, kamu salah. Ilham sedikit terkejut. Nadia menatapnya tajam. Kamu tidak melindungi saya. Kamu justru meninggalkan saya. Kalimat itu tepat sasaran. Ilham tidak bisa menjawab. Kalau kamu percaya saya, kamu seharusnya tetap di sini. Lanjut Nadia. Nada suaranya tegas, tetapi tidak lagi penuh amarah. Lebih ke arah kejujuran. Ilham menunduk sejenak. Saya minta maaf. Kali ini, bukan sekadar formalitas. Nadia menghela napas panjang. Ia menatap Ilham beberapa detik, lalu berkata pelan. Jangan pergi lagi. Ilham langsung menatapnya. Ada kelegaan di matanya.
Saya tidak akan pergi lagi. Jawaban itu singkat, namun cukup. Nadia akhirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa semuanya kembali pada tempatnya. Dan kali ini, Ilham tidak lagi berdiri di belakangnya, melainkan di sampingnya. Setelah kejadian di ruang rapat itu, banyak hal berubah. Bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di antara Nadia dan Ilham. Hari-hari kembali berjalan normal, namun dengan suasana yang berbeda. Jika sebelumnya Ilham selalu berada satu langkah di belakang, kini posisinya sejajar. Ia tetap menjalankan tugasnya, tetapi tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Di kantor, suasana menjadi lebih hidup. Staf yang dulu meremehkan Ilham kini berubah sikap. Namun perubahan itu justru menimbulkan banyak momen canggung. Suatu pagi, seorang staf mendekat dengan wajah tegang. Mas Ilham, ini jadwal Bu Nadia hari ini. Sudah saya susun rapi. Ilham menerima kertas itu dengan tenang. Terima kasih. Tidak perlu tegang begitu. Staf itu langsung salah tingkah. Saya tidak tegang, kok. Beberapa orang di belakang menahan tawa. Ilham hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi seperti biasa. Di sisi lain, Nadia memperhatikan semua itu dari ruangannya. Ia menggeleng pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Namun sebenarnya, perhatiannya sering teralihkan. Bukan ke laporan, melainkan ke satu orang. Siang itu, Nadia memanggil Ilham ke ruangannya. Kita lanjut belajar bahasa, katanya tanpa basa-basi. Ilham duduk di depannya dengan tenang. Baik, Bu. Nadia membuka catatan kecilnya. Hari ini saya tidak mau salah lagi. Ilham mengangguk. Silakan. Nadia membaca kalimat yang sudah ia siapkan dengan penuh percaya diri. Beberapa detik hening. Ilham menahan senyum. Ada yang salah? Tanya Nadia curiga. Ilham mengangguk pelan. Sedikit. Sedikit itu seberapa? Ilham mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Kalimat tadi artinya bukan, terima kasih. Tapi, saya ingin menikah sekarang. Nadia langsung membeku. Apa? Suaranya naik. Beberapa detik kemudian, wajahnya memerah. Kamu serius? Ilham akhirnya tertawa pelan. Iya. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa selalu salah? Ilham menatapnya dengan ekspresi santai. Mungkin karena ibu terlalu semangat. Nadia menurunkan tangannya, lalu menatap tajam. Kamu sengaja, ya? Ilham menggeleng. Tidak. Namun senyumnya sulit disembunyikan. Momen seperti itu semakin sering terjadi. Percakapan mereka menjadi lebih santai, penuh candaan kecil, dan tanpa jarak seperti dulu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh dengan perlahan. Perasaan yang tidak lagi bisa dianggap biasa. Suatu sore, setelah jam kerja, Nadia dan Ilham duduk di dalam mobil. Tidak langsung pulang. Hanya diam. Untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka terasa nyaman. Nadia akhirnya berbicara. Kamu tidak menyesal kembali? Ilham menoleh sedikit. Tidak. Jawaban itu tegas. Kenapa? Ilham tersenyum tipis. Karena ada yang lebih penting dari masa lalu. Nadia tidak langsung bertanya lebih jauh. Namun ia mengerti. Dan itu cukup. Hari-hari berlalu. Perusahaan kembali stabil. Hubungan kerja sama diperbaiki dengan lebih hati-hati. Tidak ada lagi tekanan seperti sebelumnya. Semua berjalan ke arah yang lebih baik. Hingga akhirnya, tiba hari besar perusahaan. Acara perayaan yang dihadiri banyak orang penting. Nadia berdiri di tengah ruangan dengan penampilan yang elegan. Ia menyapa tamu satu persatu dengan percaya diri. Namun di tengah kesibukan itu, ia merasa ada yang berbeda. Ia mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Tak lama kemudian, lampu ruangan sedikit meredup. Perhatian semua orang tertuju ke arah panggung. Nadia ikut menoleh. Dan di sanalah Ilham berdiri. Bukan sebagai sopir. Bukan sebagai bayangan di belakang. Melainkan sebagai seseorang yang berdiri di depan semua orang. Nadia terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ilham mengambil mikrofon. Tatapannya tenang, tetapi ada keseriusan yang berbeda. Ia mulai berbicara. Pertama dalam satu bahasa asing. Kemudian beralih ke bahasa lain. Lalu kembali ke bahasa yang Nadia pahami dengan jelas. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian.
Namun Nadia justru semakin bingung. Sampai akhirnya, Ilham berhenti. Ia menatap langsung ke arah Nadia. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata, "Nadia, maukah kamu menikah denganku?" Ruangan mendadak sunyi. Semua mata langsung tertuju pada Nadia. Namun Nadia justru membeku. Otaknya seperti berhenti bekerja. Nadia terlihat panik. Beberapa orang mulai tersenyum melihat reaksinya. Ilham tetap berdiri dengan tenang, menunggu jawaban. Nadia menarik napas cepat. "Ya? Maksudnya, ya." Jawabannya terdengar terburu-buru, tetapi jelas. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan dan tawa hangat. Nadia menutup wajahnya sejenak, lalu tertawa kecil. "Aku salah ngomong lagi," gumamnya. Ilham turun dari panggung, lalu berjalan mendekat. "Tidak kali ini," katanya pelan. Nadia menatapnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Ini juga salah arti tidak?" tanyanya setengah bercanda. Ilham menggeleng. "Tidak. Kali ini benar." Nadia tersenyum. Perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya terasa jelas. Bukan lagi sekadar nyaman. Bukan hanya rasa penasaran. Tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ia pilih dengan sadar. Ilham berdiri di depannya, bukan sebagai seseorang dari masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang ia inginkan untuk masa depan. Di tengah keramaian itu, Nadia menyadari satu hal penting. Cinta tidak datang dari tempat yang ia rencanakan. Tidak juga dari orang yang ia perkirakan. Namun datang dari seseorang yang diam-diam selalu ada. Dan kali ini, ia tidak akan melewatkannya. Ilham menggenggam tangan Nadia dengan lembut. "Terima kasih sudah percaya," ucapnya. Nadia mengangguk. "Terima kasih sudah kembali." Di bawah cahaya lampu dan tepuk tangan yang masih terdengar, mereka berdiri bersama. Bukan lagi sebagai CEO dan sopir, melainkan sebagai dua orang yang saling memilih. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa, ia tidak perlu mengendalikan segalanya. Karena ada seseorang di sampingnya yang siap berjalan bersamanya.